Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ya, yang pertama ini ya, kita bahas adalah perkalian dulu. Ya, pada perkalian bilangan bulat, perkalian ini adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan bilangan yang sama berulang kali. Ya, contoh, misalkan ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ini kalau kita singkat penulisannya menjadi 4 kali 2. Ya, 4 kali 2. Jadi 2-nya ada 4 kali. Atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini kita tulis berapa? 5 kali 3. Ya, maksudnya 3-nya ada 5 kali. Pada perkalian bilangan bulat, ya, kalau dia ada bilangan negatif positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Ya. Kemudian positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Sedangkan kalau negatif, bilangan negatif kalau dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Nah, terakhir negatif kalau dikali dengan negatif, hasilnya positif. Nah, inilah yang perlu kalian ingat. Nah, yang perlu kalian ingat seperti ini. Selain dari perkalian. Ya, dulu di kelas 3 harusnya kalian sudah belajar tentang perkalian 2 kali 3, 5 kali 3, 3 kali 5, dan seterusnya kan. Nah, itu harus kalian hafal. Contoh. Positif kali positif. Misal, bilangan positif 2 dikali positif 3, hasilnya berapa? Positif 6. Ya, positif dikali positif, hasilnya positif. Yang kedua, misalkan minus 5 dikali 2. Positif dikali negatif. Hasilnya positif, negatif dikali positif hasilnya negatif dikali positif hasilnya negatif. Baru kita 5 kali 2 berapa? 10. Yang ketiga, misalkan 4 dikali 6, negatif 6. Biasanya nulisnya begini. Positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti 4 kali 6 24. Berarti hasilnya adalah negatif 24. Kemudian yang keempat, misalkan negatif 6 dikali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif tidak perlu ditulis tandanya. 6 kali 3 18. Ya. Jadi inilah perkalian bentuk operasi bilangan bulat. Dari sini ada pertanyaan? Ya ada. Nah, selanjutnya sifat
sifat perkalian pada bilangan bulat. Jadi ada 4 sifat ya, tiga sifat yang terdapat pada perkalian bilangan bulat. Yang pertama yaitu komutatif. Ya, komutatif ini atau kebalikan. Sifatnya apa? Yaitu A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Contohnya apa? Maksudnya dibolak-balik adalah sama. Contohnya 2 kali 3 hasilnya berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Kalau 3 kali 2? 6. Berarti 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Maka perhitungannya kalian bolak-balik sama. Inilah yang disebut dengan komutatif. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu adalah asosiatif. Asosiatif ini disebut dengan pengelompokan. Ya, pengelompokan. Yaitu sifatnya misalkan ada 3 perkalian, A dikali B dikali C. Ini sama dengan A dikali B dikali C. Tapi kita kelompokkan dulu. Yang ini kita kelompokkan, kerjain yang depan dulu. Yang ini kita kelompokkan yang belakang terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Contoh. Misalkan di sini 3 kali 2 dikali 4. Misal kita hitung dulu. 3 kali 2 dulu berapa? Kalau operasi di dalam kurung seperti ini, kita harus operasikan hitung dulu yang ada di dalam kurung. 3 kali 2 berapa? 6. Dikali dengan 4. Ini kita hitung dulu hasilnya ini. Ya, baru dikali dengan 4. Baru 6 kali 4 berapa? 24. Nah, bagaimana kalau yang ini 3 kali 2 dikali 4? Sekarang ini yang kita kurung. Berarti 3 tetap kita tulis lagi. Jangan dihilangkan. Tapi tetap kita tulis lagi. Dikali. Ini kita kalikan. 2 kali 4 berapa? 8. 3 kali 8 berapa? 24. Berarti kita ambil kesimpulan 3 kali 2 dikali dengan 4 hasilnya sama dengan 3 dikali 2 dikali 4. Nah, inilah yang disebut dengan asosiatif. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga atau C yaitu distributif. Ya, distributif ini ada 2. Yang pertama terhadap penjumlahan. Terhadap penjumlahan misalkan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nanti contohnya. Kemudian yang kedua terhadap pengurangan. Ya. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, ini nanti contohnya nanti. Contoh dari sifat distributif. Hitunglah hasil dari A, misalkan minus 2 dikali 5 ditambah minus 3. B, misalkan 4 dikali 8
ditambah 2. Misalkan lagi yang C, 4 kali minus 3 ditambah 2 kali ditambah 4 kali minus 4 kali 2. Yang D, misalkan 2 kali 5 dikurangi 2 kali minus 3. Nah, yang pertama yaitu minus 2 dikali 5 ditambah minus 3. Ini bisa kalian hitung dalam 2 langkah. Yang pertama, kita pakai ini penjumlahan dulu yang di dalam kurung, sama dengan minus 2 dikali 5 ditambah minus 3 berapa? 5 ditambah minus 3 berarti 5 dikurangi 3 karena plus ketemu dengan min, sehingga sama dengan minus 2 dikali 5 dikurangi 3 2 sama dengan minus 2 dikali 2 minus 4, negatif 4. Ini adalah cara yang pertama. Yang kedua, kita distribusikan, ya, kita kalikan, kali depan kali belakang, sehingga minus 2 dikali dengan 5 ditambah dengan minus 3 sama dengan, ya, minus 2 dikali dengan 5 ditambah, karena ini tambah ya, ditambah minus 2 dikali negatif 3. Ya, ini dikali ini ditambah ini dikali minus 3, sehingga sama dengan negatif 2 dikali 5 berapa? Negatif 10, minus 10. Ditambah negatif 2 dikali negatif 3. Positif kali negatif kali negatif positif. 2 kali 3 6. Berarti minus atau negatif 10 ditambah 6 berapa? 16. Ayo. Negatif 10 ditambah 6. Negatif 4 dong. Ini positifnya taruh di depan, jadi 6 dikurangi 10. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, 4 dikali 8 ditambah 2. Ya. Nah, ini saya cek karena di sini menjelaskan distribusi, berarti saya pakai cara yang kedua. Sama dengan 4 dikali 8 ditambah, ya, perhatikan di sini 4-nya muncul dua kali. 4 dikali 2. 4 dikali 8 ditambah, karena ini tambah berarti harus tambah. Ya, ditambah 4 kali 2. 4 kali 8 berapa? Ya, 32 ditambah 4 dikali 2. 4 kali 2 8 sama dengan 32 tambah 8 40. Jadi perkalian kita rubah menjadi perkalian dan penjumlahan. Itu distributif. Kemudian yang C. Nah, sekarang perkalian dan penjumlahan kita jadikan perkalian. 4 dikali dengan negatif 3 ditambah 4 dikali 2. Perhatikan di sini, kalau kalian menemukan seperti ini, sama kan? Di depannya atau sama-sama dikali dengan 4. Berarti 4-nya kita munculkan depan 1 kali. 4 dikali
Dalam kurung, nah ini namanya distributif, dirubah. Negatif 3 ditambah 2. Ya, hitungannya kita sederhanakan. Jadi seperti ini. 4 kita tulis 1 kali. Ya, yang sama kita tulis satu kali. Dikali ini dikali belakang. Sehingga sama dengan 4 dikali negatif 3 ditambah 2 berapa? Negatif 3 ditambah 2. Negatif 1. Ini positif kali negatif. Positif kali negatif. Negatif. 4 kali 1 4. Maka hasilnya adalah 4 kali min 3 ditambah 4 kali 2 adalah minus 4. Yang terakhir sama dengan nih 2 kali 5 dikurangi 2 dikali minus 3. Nah, kalian lihat di sini sama-sama 2. Apakah harus di depan? Enggak. Kalau angkanya sama, kalian lihat perkalian dengan angka yang sama, maka kalian bisa keluarkan. Menjadi ini kita tulis 1 kali di depan. 2 kali dalam kurung. Yang berbeda kita tulis di dalam kurung 5. Karena ini dikurang berarti dikurang. Kurangi berapa? Negatif 3. Ya. Nah, sehingga sama dengan 2 dikali dalam kurung 5 dikurangi negatif 3. Gimana cara ngitungnya? Nice. 5 negatif kali negatif positif 3 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 8. Maka hasilnya adalah 16. Dari sini ada pertanyaan? Ya, sambil kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.